Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Galuh Nurul Hidayah dari kelas PGSD 2B akan sedikit menjelaskan mengenai video pembelajaran mengenai materi bilangan dan operasi hitungnya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah di jurusan PGSD, yaitu mata kuliah pemecahan masalah matematika, yang dosen pengampunya itu adalah Bapak Slamet Arifin. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai bilangan dan operasi hitungnya. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian bilangan itu sendiri. Bilangan itu apa sih, teman-teman? Bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan dalam bilangan atau yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan itu disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contohnya, angka itu ada angka 1, kemudian 2, 3, dan lain-lain. Nah, dalam mata pelajaran matematika di SD itu, pasti kita tidak asing dan sering mendengar kata bilangan. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis bilangan. Yang pertama, ada bilangan asli. Kemudian yang kedua, ada bilangan bulat. Yang ketiga, ada bilangan rasional. Dan yang keempat, ada bilangan real. Berikut kita akan bahas contoh-contohnya dan pengertian dari bilangan-bilangan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tadi yang nomor 1 atau yang pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf N besar, seperti ini. Nah, kemudian bilangan asli ini apa sih? Bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan asli ini juga biasanya dipakai untuk menghitung jumlah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung jumlah teman, jumlah makanan, jumlah buku, dan lain sebagainya, yang biasanya sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita gitu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah bilangan asli. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu dilambangkan dengan huruf Z besar seperti ini. Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan yang diperoleh dari bilangan asli, bilangan negatif, dan nol. Nah, contohnya nih, contoh dari bilangan bulat itu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, ada 0 juga, kemudian ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah tadi ada bilangan asli, kemudian ada bilangan bulat, lalu yang ketiga ada yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu dilambangkan dengan huruf Q besar seperti ini. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan perbandingan atau hasil bagi dari bilangan bulat. Contohnya, hasil bagi dari 16 dibagi 2 atau negatif 17 dibagi 1 dan lain-lain. Itu hasilnya itu disebut sebagai bilangan rasional. Oke, teman-teman, dan yang terakhir ada yang namanya bilangan real. Setelah tadi kita membahas tentang bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan yang terakhir ada yang namanya bilangan real. Bilangan real ini dilambangkan dengan huruf R besar seperti ini. Nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah semua bilangan yang dapat digunakan untuk mengukur bilangan negatif ataupun bilangan nol. Contohnya, bilangan akar 2, akar 3, dan sebagainya. Pokoknya bilangan-bilangan yang ada akar-akarnya, nah itu disebut sebagai bilangan real. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai materi bilangan, yang mana jenis-jenis bilangan itu tadi itu ada apa saja? Yang pertama ada bilangan asli, yang kedua ada bilangan bulat, yang ketiga ada bilangan rasional, dan yang terakhir ada bilangan real.
Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai bilangan, ada juga yang namanya operasi hitung bilangan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan. Nah, operasi hitung bilangan. Nah, jenis operasi hitung bilangan itu dibagi menjadi 4 juga, teman-teman. Nah, keempat operasi bilangan itu apa saja nanti akan kita bahas. Intinya keempat operasi bilangan itu bisa disebut dengan aritmatika. Keempat operasi bilangan hitung itu yang pertama ada penjumlahan, kemudian yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, tadi yang pertama itu operasi hitung bilangan itu ada yang namanya penjumlahan. Penjumlahan itu lambangnya seperti ini, plus seperti ini ya, teman-teman. Nah, penjumlahan itu adalah satu cara yang digunakan untuk menghitung totalnya dua bilangan atau lebih. Contohnya 2 ditambah 1 sama dengan berapa. Nah, untuk mengajarkan anak-anak SD terutama di kelas rendah seperti kelas 1, penjumlahan seperti ini bisa diajarkan dengan mengaplikasikan pengumpamaan. Misalnya 2 ditambah 1, kita memiliki 2 buah apel, ada gambarnya 2 apel, kemudian ditambah lagi 1 apel. Nah, berapa total semua apel yang kita punya? Seperti itu. Nanti si anak atau si peserta didik itu bisa menjumlahkan ada berapa total apel yang dimilikinya. Oke teman-teman, tadi itu kan ada contohnya itu contoh penjumlahan bilangan asli. Nah, bagaimana kalau misalkan bilangannya itu adalah bilangan bulat, yang mana bilangan bulat itu di dalamnya itu kan terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Pasti cara penjumlahannya pun beda juga. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut adalah tips penjumlahan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, yaitu ada penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, rumus dari penjumlahan dengan bilangan negatif ini yaitu contohnya ada satu bilangan positif, kemudian ditambah dengan bilangan negatif, itu sama saja dengan bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif itu sendiri. Contohnya seperti berikut. Contohnya itu ada positif 4 ditambah dengan negatif 3. Maka penjumlahan itu bisa dikatakan dengan positif 4 dikurangi positif 3. Hasilnya itu sama dengan positif 1. Nah, kemudian tips penjumlahan operasi hitung bilangan bulat yang kedua itu ada penjumlahan antar bilangan negatif. Rumus dari penjumlahan antar bilangan negatif ini yaitu apabila ada suatu bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif lagi, maka hal itu sama saja dengan negatif bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Seperti contoh berikut. Nah, contohnya itu adalah negatif 5 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif dalam kurung 5 ditambah 3. Nah, lalu kita hanya menjumlahkan apa yang ada di dalam kurung tersebut dan menurunkan lambang negatif yang ada di depannya. Jadi jawabannya itu adalah negatif 8. Nah, teman-teman, kemudian yang nomor 2 itu tadi kan yang nomor 1 itu ada operasi hitung bilangan. Yang pertama ada penjumlahan. Kemudian yang kedua ada yang namanya pengurangan. Nah, lambang pengurangan itu ada seperti ini. Nah, pengurangan itu adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Misalnya, untuk mengajarkan anak SD,
Itu misalkan kita memiliki 4 buah apel. Kemudian ibu meminta 2 buah apel. Berapa sisa apel yang kita miliki? Nah, otomatis kita memiliki 4 apel, kemudian apelnya kita buang 2, sisa apel yang kita punya itu ada berapa? Gitu. Nah, untuk cara mengurangi atau proses pengurangan dari bilangan bulat juga pastinya berbeda dengan cara mengurangi atau pengurangan di bilangan asli. Nah, berikut ada penjelasannya bagaimana cara untuk mengurangi bilangan-bilangan bulat. Kita bahas penjelasannya berikut ini. Nah, untuk tips pengurangan di bilangan bulat itu ada yang namanya pengurangan dengan bilangan negatif. Nah, rumusnya adalah apabila ada suatu bilangan yang positif kemudian dikurangi dengan bilangan yang negatif, maka hal itu bisa saja dilakukan cara penyelesaiannya dengan cara bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Nah, untuk contohnya itu misalnya kita memiliki soal seperti berikut. Positif 5 dikurangi dengan negatif 3, cara pengerjaannya itu sama dengan positif 5 ditambah dengan positif 3. Jadi kita jumlahkan saja 5 yang ditambah 3 itu sama dengan berapa. Jadi jawabannya itu adalah 8. Nah, oke teman-teman, operasi hitung bilangan bulat itu kan tadi ada 4. Tadi yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, dan sekarang kita masuk yang ke nomor 3, yaitu ada perkalian. Nah, perkalian itu apa? Perkalian itu adalah salah satu operasi hitung aritmatika yang fungsinya adalah sebagai simbol operasi penjumlahan yang berulang. Nah, penjumlahan yang berulang itu seperti apa? Nih, misalnya itu ada angka 3 dikali 2 sama dengan, itu kan perkalian. Nah, cara untuk penjumlahan berulangnya itu adalah 3 dikali 2 itu ada 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya itu ada 3 kali. Hasilnya itu berapa? Hasil dari 3 kali 2 atau 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah 6. Nah, itu akan lebih mudah diserap oleh anak-anak pada di tingkat kelas rendah di SD. Nah, teman-teman, untuk membahas operasi hitung bilangan bulat yang perkaliannya itu kita akan bahas penjelasan berikut ya. Nah, teman-teman, untuk perkalian di bilangan bulat itu tentunya ada beberapa rumus ya. Berikut ada rumus-rumusnya. Yang pertama, apabila ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya itu adalah bilangan positif juga. Kemudian yang kedua, apabila bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya itu bilangan negatif. Dan yang ketiga, apabila ada bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya itu adalah bilangan negatif. Dan yang terakhir, apabila ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya itu adalah bilangan positif. Nah, oke teman-teman, kita sekarang masuk ke operasi hitung bilangan yang nomor 4 dan yang terakhir, yaitu operasi hitung bilangan pembagian. Pembagian itu lambangnya seperti ini. Nah, pembagian ini digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Nah, untuk memperjelas materi pembagian ini, kita simak video yang selanjutnya ya, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk tips atau rumus dari bilangan bulat yang pembagian itu sama saja seperti rumus di bilangan bulat yang perkalian tadi. Tapi bedanya itu di ininya, yang kalau yang tadi perkalian itu apabila dikali, kalau yang pembagian ini apabila dibagi. Jadi rumusnya itu apabila ada bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya itu akan menjadi bilangan positif juga. Kemudian apabila ada bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian yang ketiga, apabila ada bilangan
negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya tetap negatif. Dan yang terakhir, apabila ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini saya cukup menjelaskan sekian. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.